Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam buku Al-Irsyad ila Shahih I'tiqad li Shahih Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jamaah rahmatullah, kita telah menyelesaikan pembukaan daripada iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Jika telah kita sebutkan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi 3, tanda-tanda yang awal, yaitu tanda-tanda yang telah berakhir, seperti diutusnya Nabi Muhammad, kemudian juga meninggalnya Nabi Muhammad dan seterusnya, itu sudah lewat, Kemudian ada tanda kedua, di mana tanda itu masih berjalan, bahkan bertambah terus menerus, seperti halnya akan dihalalkannya zina, khamar, banyaknya orang-orang bodoh yang akan dijadikan para pemimpin. Itu semua tanda-tanda pertengahan. Nah, kita berada di masa tersebut, yaitu masa pertengahan, masa di tengah-tengah sebelum tanda besar, sebelum tanda besar. Para ulama ketika menyebutkan tentang iman kepada hari kiamat, kemudian juga meneruskan dengan tanda-tandanya, memang biasanya menyebutkan tanda-tanda besar, Pak, munculnya Imam Mahdi. Nanti ini kita akan bahas tanda-tanda besar. Kenapa tidak dibahas tanda-tanda kecil? Sebenarnya tanda-tanda yang sedang kita jalani itu ada di setiap kajian, Ketika kita diingatkan tentang thalabul ilmi, tentang menghindari kejahilan, itu kan sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat, yang dimana orang-orang jahil itu nanti akan semakin banyak, atau bahkan mereka yang paling senang, orang yang paling senang adalah orang-orang yang dari kalangan Buddha, orang-orang yang hamko, itu orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya, Terus hilangnya amanah, itu kan seringkali kita mendapatkan nasihat tentang hal-hal demikian. Maka para ulama ketika merumuskan atau membuat kitab berkaitan tentang hari kiamat akan menjelaskan tanda-tanda besar, agar kita mengetahuinya, mengimaninya, dan mewaspadainya. Bisa saja, karena kan kita kan berada di istilahnya step kedua, Pak, Kalau masuk step 3 itu tinggal selangkah lagi, Tidak tahu kapan, ternyata mungkin di masa kita masih hidup atau ketika kita sudah meninggal. Wallahu a'lam bihadzal masalah, Kemudian jamaatullah masuk ke tanda ketiga, yaitu tanda yang besar, di mana tanda itu adalah dimulainya rentetan daripada tanda-tanda besar menuju akhir daripada kiamat tersebut. Dimulai dari munculnya Imam Mahdi, Nanti terus dari Imam Mahdi, nanti kemudian ada Dajjal, dari Dajjal kemudian ada turunnya Nabi Isa, Seterusnya nanti ada Ya'juj Ma'juj, terus nanti ada Dabbah, ada Tufan dan lain sebagainya. Semua tersebut itu nanti tanda-tanda tersebut akan berderet kalau memang sudah muncul pertamanya. Artinya ketika sudah masuk step ketiga itu langsung berderet terus sampai tanda kiamat. Nah, jamaah Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan Zuhurul Mahdi atau munculnya Imam Mahdi. Sebelumnya kita telah jelaskan hal-hal yang telah disebutkan tentang pembukaan tentang kiamat, Kemudian beliau menyebutkan salah satu riwayat, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqadil ayyam wa la yadhhabu ad-dahr hatta yamlikul arab rajulun min ahli baiti. Nabi SAW mengabarkan ini tentang munculnya Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, hari-hari itu tidak akan hancur atau tidak akan pergi itu masa, artinya kiamat, sampai kaum Arab itu dirajai oleh seseorang dari ahli baiti, artinya dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jadi kalau ada orang-orang ngaku Imam Mahdi, coba dites dulu gitu kan, tes DNA Gak usah, penting nasabnya benar-benar sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur siapa? Dari jalur Hasan.
dari jalur Hasan. Dari beberapa riwayat yang ada, maka Imam Mahdi itu datang dari jalur Hasan, bukan Husain seperti yang didengung-dengungan orang Syiah. Yang diinginkan orang Syiah, mereka pengennya tuh dari kalangan Husain. Kalau kita lihat kebanyakan orang Syiah kan selalu dengungkan Husain ya, jarang Hasan. Kenapa? Karena ternyata yang punya istri dari bangsa Persia itu hanya Husain ya. Itu punya Husain. Jadi ngerasa darah mereka lah gitu ya. Kenapa? Padahal Hasan juga sama Pak ya. Ali, dari sejak Ali kemudian Hasan, Husain itu semua kena fitnah semua. Ya. Tapi yang selalu diangkat adalah Husain. Nah, datang dari ahli bait ya, artinya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya ahlul bait itu masih ada sampai akhir zaman ya. Munculnya Imam Mahdi membuktikan keturunan Nabi, garis keturunan Hasan dan Husain itu akan selalu ada sampai munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan berarti akhir zaman Pak ya, benar-benar di akhir, step terakhir. Ya, itu sebagai pembuktian bahwasanya masih akan ada terus keturunannya. Jadi kalau ada yang menentang bahwasanya keturunan Nabi sudah habis gitu ya, berakhir, orang-orang sisanya mengaku-ngaku saja, enggak, kita katakan buktinya adalah Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi. Kalau sudah berakhir, berarti nggak mungkin ada Imam Mahdi gitu kan. Nah ini istilahnya untuk menentang daripada orang-orang yang mengatakan tidak ada lagi keturunan Nabi. Yuwati'u ismuhu ismi, dan dia mengaku sama, namanya sama seperti Nabi Muhammad, baik Muhammad atau Ahmad bin Abdullah ya. Nanti namanya persis sama namanya Nabi Muhammad dan bapaknya. Jadi bisa namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sama. Konteks Ahmad atau Muhammad itu sama ya. Diriwayatkan dari sanad yang sahih dari hadis Tirmidzi ya, kemudian disebutkan bahwasanya ini hasan sahih. Kemudian ulama Syahrani menyebutkan waqad takathurat riwayat wal athar bi amril mahdi, telah banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang perkara Imam Mahdi ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan juga al-ahadits allati yahtaju biha ala khuruji mahdi ahadits sahihah ya. Dalil-dalil hadis-hadis yang menyebutkan perkara Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi itu hadis-hadis yang sahih. Rawaha Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa ghairihim. Karena banyaknya riwayat yang disebutkan dari Abu Dawud, dari Tirmidzi, Ahmad dan lain sebagainya. Wa ismu Mahdi Muhammad bin Abdullah, tadi yang disebutkan min waladi Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari garis keturunan anak Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang khuruj fi akhir zaman, dia akan keluar di akhir zaman. Wa qad imtala'atil ardu jawran wa dhulman, ketika bumi ini, dunia ini sudah tertutupi, istilahnya sudah terlalu marak namanya kezaliman dan maksiat. Jadi ketika bumi lagi banyak-banyaknya maksiat, lagi banyak-banyak kezaliman, dia muncul. Fayamna'uha adlan wa qistan. Maka dengan munculnya Imam Mahdi, seakan-akan seperti halnya dahulu Nabi Muhammad SAW keluar ya, diutusnya Nabi Muhammad ketika lagi banyak-banyaknya kesyirikan, lagi banyak-banyak kezaliman, muncul Nabi Muhammad, maka masa itu kembali menjadi adil ya, orang-orang menjadi soleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga lah munculnya Imam Mahdi ya. Jadi jangan heran kok tiap tahun tambah ngeri ya, kezaliman di mana-mana, maksiat tambah banyak, marak, ya normal ya kan? Karena sudah menjadi istilahnya garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan dunia itu kan semakin parah gitu ya. Sampai titik di mana terlalu parah, barulah nanti di situ munculnya Imam Mahdi. Jadi dengan ini kita nggak usah khawatir Pak ya. Yang penting kita menjaga diri kita termasuk orang-orang yang soleh, menjaga diri kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sunnah, karena akan terus ada. Karena disebutkan di hadis yang lain, akan terus berada di dalam umat kita itu ada orang-orang yang terus menjaga
agama ini, ya. Nah, kita berharap kita termasuk orang-orang tersebut, ya. Karena kezaliman, kemaksiatan, mungkin agama dirubah-rubah dan lain sebagainya, bid'ah dan lain sebagainya akan marak semakin banyak, ya. Nah, kan tapi Nabi juga mengabarkan akan tetap ada dari umatku itu golongan orang-orang yang berpegang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka kita berharap kita termasuk di dalamnya, ya. Jangan malah ikutan, wah kan kata Nabi kan ada yang apa aneh-aneh, berarti nggak masalah gitu. Jangan, ya. Kita berharap adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, golongan orang-orang yang memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Waqala ala Safarani, dan dilanjutkan oleh ulama tersebut bahwasannya qad kathurat aqwal fi mahdi hatta qila la mahdi illa Isa. Ada sampai perkataan saking banyaknya penyebutan Imam Mahdi baik dalam hadis, para ulama juga menyebutkan hal demikian Imam Mahdi, sampai ada perkataan yang menyebutkan bahwasannya Mahdi itu seperti Isa, ya. Atau yang disebut Mahdi itu Isa. Nah, tapi ini perkataannya salah, ya. Wasawab alladhi alaihi ahlul haq anal mahdi ghairu Isa. Yang paling benar dari perkataan ahli ilmi yang benar adalah bahwasannya Imam Mahdi bukanlah Nabi Isa. Imam Mahdi bukanlah Nabi Isa. Karena Nabi Isa bukan keturunan Nabi Muhammad. Keturunan malah atasnya, ya. Wa annahu yakhruj qabla nuzul Isa alaihissalam, dan dia keluar sebelum turunnya Nabi Isa. Wa qad kathurat bi khurujihi riwayat hatta balagat tawatur maknawi. Saking banyaknya riwayat hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi sampai masuk derajat, kata ulama tersebut, sampai bisa dikatakan riwayat-riwayatnya ini riwayat yang mutawatir. Artinya kalau mutawatir jelas diterima gitu, tidak tertolak gitu. Wa sa'adzalika bainal ulama sunnah hatta adda min. Ini sampai keyakinan tentang Imam Mahdi ini masuk ke dalam akidah, ya, berkaitan tentang akidah. Artinya orang-orang yang meragukan atau bahkan tidak meyakini Imam Mahdi ini bisa merusak akidah seseorang, ya. Seperti itu. Aqulu waqad in qasama an-nas fi amri Mahdi ila tarfain wa wasat. Maka dalam perkara Imam Mahdi ini, ya, terbagi manusia itu menjadi 3, ya, 2 sisi dan pertengahan. Seperti biasa, di kalangan kaum muslimin itu akan terbagi menjadi 3, yang terlalu hulu, yang terlalu ingkar, dan yang di tengah-tengah, ya. Selalu seperti itu, Pak. Dalam semua perkara itu seperti itu. Masalah Nabi Muhammad, dalam masalah mencintai, dalam masalah ibadah, sama. Ada orang-orang yang hulu dalam ibadah, ada orang yang malah banyak meninggalkan ibadah. Nah, kita berada di tengah-tengah. Seperti itu. Selalu seperti itu, ya. Umat wasatut ini kan jelas umat yang di pertengahan. Selalu pas takarannya, ya. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, gitu ya. Harus pas. Kalau dunia kesehatan kan gitu, ya. Makan tuh harus pas, Pak. Kelebihan ya masalah, kurang ya juga masalah, gitu. Kebanyakan makan salah, kurang makan salah. Kita pertengahan, yang kata orang zaman dulu yang sedang-sedang saja, gitu. Ya, yang pas, gitu ya. Kelompok pertama, man yungkir khuruj Mahdi, kelompok yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Contohnya sebagian daripada yang disebutkan dalam kitab-kitab mu'assirin, kitab-kitab zaman sekarang, dan ya ulama-ulama, bukan ulama, ya, pemikir-pemikir, gitu ya. Di zaman-zaman semakin kesini, ya, orang-orang yang realistis, ngomongnya gitu, ya. Semua bisa diukur pakai ilmu, gitu kan, dan lain sebagainya. Mereka mulai meragukan dengan namanya agama, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib. Kan perkara Imam Mahdi ini belum muncul, Pak, ya. Jadi hitungannya kan masih gaib. Mereka akan meragukan, benar nggak itu Imam Mahdi muncul, ya kan? Kalau dunia sudah ruwet, tiba-tiba muncul, tiba-tiba langsung jadi bagus. Mereka meragukan hal demikian. Alladzi laisa lahum khibrah bin nusus, yang mana orang-orang tersebut itu tidak punya kemampuan atau tidak punya pengalaman berkaitan tentang nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa aqwalu ahlim, berikut mereka juga referensinya bukan dari kalangan ahli ilmi, dan itu nampak, Pak, sekarang di universitas Islam itu, profesornya, doktornya
referensinya kemana Pak? Ke barat. Lucunya seperti itu. Ngomong di hadapan manusia, di hadapan mahasiswa kami itu, saya pernah dapat dosen seperti itu, meragukan, dia nanya, saya itu bingung apa fungsi dari mahar. Pak, gimana sebutkan kan? Apa fungsi dari mahar? Mahar ini seakan-akan seperti alat jual beli perempuan katanya. Parah banget ya. Biasanya gitu. Dan lucunya, hebatnya apa Pak? Dia itu menyebutkan referensinya dari barat. Oleh karena itu banyak kok pemikir-pemikir dari barat itu yang mengatakan mahar itu sebagai alat gitu dan lain sebagainya, memperbudak wanita. Kok lucu ya, maksudnya dia doktor di salah satu universitas Islam negeri, ya, dan mengajar di bidang keluarga, hukum keluarga. Harusnya normalnya kan referensinya baliknya ke Al-Quran Sunnah, perkataan ulama gitu ya. Nah baliknya kepada referensinya orang lain, dari agama lain, dari pemikir-pemikir orang lain gitu. Lucunya seperti itu. Kenapa engkau gak balik ke kitab-kitab ulama dulu? Oh itu ulama-ulama klasik. Selalu alasannya seperti itu Pak, yang saya dapatkan tuh. Ulama-ulama klasik itu pemikirannya beda dengan zaman sekarang, kurang cocok katanya. Selalu yang dijadikan masalah seperti itu, dan ini yang disebutkan oleh beliau. Wa inna ma ya'tamiduna ala majarrat ara'ihim wa uqulihim, dan mereka bersandar hanya sekedar pandangan mereka saja, akal mereka saja. Nah ini sudah masalah mahar saja mereka bingung kan, apa hikmahnya sampai syariat loh Pak. Apalagi dengan munculnya Imam Mahdi. Jangan aneh, bahkan bisa muncul dari mereka para profesor, doktor dari bidang-bidang Islam. Jangan aneh, karena ketika ilmu mereka tidak diambil dari ahli ilmi, dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari ulama-ulama yang benar, ulama-ulama salaf, akan tersesat mereka. Ya, akan tersesat. Bahkan disebutkan orang-orang yang tidak mengambil pemahaman dari ulama salaf yang disebut sebagai ulama klasik, bahasanya mereka itu susah untuk bisa benar, itu susah. Karena hanya mereka akan menyesuaikan dengan akal-akal pikiran mereka saja. Apa yang bisa masuk pikiran diterima, yang tidak bisa ditolak. Itu saja, selalu seperti itu. Nah ini adalah orang-orang yang kelompok pertama yang mereka mengingkari munculnya Imam Mahdi. Ya. Kelompok kedua, man yughalib fi amri Mahdiyah, itu mereka orang-orang yang terlalu hulu, ya, dalam perkara Imam Mahdi, dari golongan-golongan yang sesat. Hatta da'at kullu ta'ifah lizamim, sampai semua kelompok-kelompok ini selalu menganggap orang-orang di dalamnya, orang-orang hebat di dalamnya adalah Imam Mahdi. Inilah Imam Mahdi yang ditunggu gitu ya. Contoh Rafidhah dari kalangan Syiah Rafidhah, tadai annal Mahdi huwa imamuhum muntadhar ya. Bahwasanya Imam Mahdi adalah imam mereka yang ditunggu, karena mereka masih menunggu satu imam lagi ya, yaitu imam yang ditunggu itu dialah Imam Mahdi alladzi yantadiruna khurujuhu min Sirdab ya, dari satu tempat dari yang mereka yakini Imam Mahdi itu muncul dari golongan mereka ya, dari satu tempat Sirdab itu ya. Wa yasamuna Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, ada yang menamakannya dengan Muhammad ibn al-Hasan. Dakhala Sirdab samiran tiflan saghiran mundu aktar min alf sanah, yang mana masuk ke dalam Sirdab ya ketika masih kecil, sudah 1000 tahun yang lalu ya. Wa hum yantadiruna khurujuhu, mereka menunggu dia keluar. Jadi seakan-akan dulu masuk ke kota tersebut kecil, nanti nunggu mereka keluar, padahal sudah bertahun-tahun enggak keluar. Kan udah gak mungkin gitu ya. Wal Fatimiyah, sama Al-Fatimiyah, mereka menganggap ya yang mereka anggap itu adalah Imam Mahdi, itu juga salah. Wa hakada kullu arada tasallut wa taghalub 'ala an-nas wa khidha'ihim idda'a annahu al-Mahdi al-muntadhar kama anna man arada dajjal wa ihtiyal min sufiyah idda'a annahu min ahli al-bait wa annahu sayyid. Nah, inilah nampak di masyarakat kita, Pak jamaah rahmatullah,
Ya, banyak dari golongan-golongan ya yang mereka mengaku-ngaku. Karena kalau kita lihat, kalau orang mengaku nabi kan sudah dicap gila ya sih. Alhamdulillah gitu ya. Udah insya Allah aman ya. Tidak ada kan yang walaupun di Indonesia masih gitu ya. Tapi kebanyakan sudah menolak yang mengikuti orang yang mengaku nabi gitu ya, nubuah. Akan tetapi sekarang mereka akan mengaku sebagai Imam Mahdi atau menganggap seseorang Imam Mahdi. Berseliuran dulu sempat video-video gitu ya di Masjidil Haram, kayaknya itu orang-orang Pakistan gitu. Kayaknya itu putih gitu kan. Terus anak kecil gitu ya, masih kecil ya, putih, terus dia udah kayak dakwahnya pinter. Jangan-jangan ini Imam Mahdi katanya. Udah banyak yang kayak gitu-gitu ya. Ini jangan-jangan Imam Mahdi, ini Imam Mahdi banyak. Artinya semua kelompok menyerukan tentang Imam Mahdi itu di kelompoknya mereka. Ya. Supaya apa? Kadang untuk menarik manusia, untuk bisa membodohi manusia, atau agar manusia itu masuk ke dalam kelompok mereka. Dan itu terjadi. Ya. Bahwasanya Imam Mahdi pasti keluar dari golongan mereka, dari orang-orang yang punya pemikiran sama seperti mereka dan lain sebagainya. Ya. Bahkan parahnya dari kalangan Sufia, ya, supaya benar istilahnya Imam Mahdi muncul dari golongan mereka, banyak dari mereka yang mengaku-ngaku ahlul bait. Nah itu masya Allah di negeri entah berantah itu saya nggak tahu itu ya, itu banyak yang mengaku-ngaku ahlul bait ya, di negeri Konoha katanya. Negeri entah di mana gitu ya, banyak yang mengaku-ngaku ahlul bait ya. Kalau di Indonesia saya pernah punya teman dari kalangan Arab juga. Jadi memang keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada, dan mereka ada buku nasab ya, dijaga luar biasa ya, kita akui sajalah. Dari berapa buku tersebut, pokoknya selama masih nyambung dari buku tersebut itu masih dihitungnya keturunan Nabi. Ada satu buku yang hilang, dicuri katanya ceritanya, dan sampai sekarang belum ketemu Pak. Nah banyak marga-marga yang muncul kemudian mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwasanya mereka dari buku yang hilang. Jadi ada celah gitu kan, ada celah di mana mereka bisa masuk. Bukan hanya dari satu golongan, banyak golongan yang pengen dihormati. Ya alhamdulillah, masya Allah lah. Masyarakat Indonesia ini kalau sudah Habib luar biasa ya. Kebun bisa dikasih, gitu kan, mobil disediakan, rumah, ya, anak misalnya sebanyak. Luar biasa, kita apresiasi ya bagaimana masyarakat Indonesia itu mencintai Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana masyarakat Indonesia ini sangat berharap dapat keberkahan gitu kan. Ya luar biasa, tapi kadang hulu ya, berlebihan. Nah, dalam perkara Imam Mahdi ini juga berbahaya, karena mereka ini pengennya Imam Mahdi muncul dari golongan mereka, sehingga sebagian dari mereka mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, bahkan mengatakan sana sayyid gitu ya. Ini kan wa annahu sayyid, tuan ya, seperti ini yang berbahaya. Tapi yang perlu kita tahu tetap Imam Mahdi ya adalah orang yang benar-benar dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga punya ciri-ciri khas ya. Misalnya di dalam fisik itu jidatnya lebar, lebar gitu ya, putih. Kemudian juga hidungnya mancung. Jadi kalau yang kita hidung yang nggak mancung nih, nggak bisa ya, tertolak langsung ya kan. Nah, kalau yang punya jidat lebar, alhamdulillah. Nah seperti itu ya. Punya ciri-ciri fisik, nanti juga punya ciri-ciri tempat di mana dia keluar ya. Datang dari timur disebutkan ya, bukan datang dari barat. Datangnya memang dari timur. Terus nanti memang dia menjadi tanda mulainya akhir zaman. Artinya mulai tanda ketiga itu mulai berturut-turut ya. Kemudian wa amal wasat fi amril mahdi, akan tapi ada kelompok yang pertengahan perkara Imam Mahdi, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah alladzina yuthbituna khuruj mahdi ala ma taqdi bihi nusus sahihah fi ismihi wa ismi abihi wa nasabihi wa sifatihi wa aqwa waqti khurujihi.
la yatajawazuna ma jaa fil ahadits dzalik wa li khurujihi amaratu alamat tasabbahu dzakaraha ahlul ilmi. Ya, mereka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan ada Imam Mahdi, ya. Akan tetapi menetapkannya sesuai dengan apa yang disebutkan dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, selalu ahlus sunnah wal jamaah atau kelompok yang benar selalu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang telah disebutkan, baik dari sisi namanya, dari sisi nasabnya, dari sifat wujudnya gitu ya, kemudian dari waktu keluarnya, dan tidak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara tersebut ya. Artinya tidak masuk kelompok pertama, tidak juga sampai berlebihan kelompok ketiga. Disebutkan, dilanjutkan, waqad kathurat aqwal fil mahdi hatta qila, ini sudah disebutkan. Waqad ruya man dzakara min as-sahaba wa ghairihim min dzikri minhum radhiyallahu anhum bi riwayat mutaaddidah wa an tabi'in ba'dahum ma yufidu majmu'il ilmi qat'i ya. Maka banyak riwayat baik dari para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in ya. Karena saking banyaknya riwayat, banyaknya mengatakan, menyebutkan tentang Imam Mahdi, maka ini istilahnya sudah mencapai keyakinan ya. Tidak ada lagi keraguan tentang Imam Mahdi. Maka fal iman bi khuruji Mahdi wajib. Maka mengimani tentang keluarnya Imam Mahdi itu wajib. Seperti halnya dulu orang-orang ahlul kitab meyakini akan ada nabi terakhir ya, zaman dahulu gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka dituntut ya, baik dari Taurat maupun Injil, mereka sudah disampaikan akan datang nabi terakhir dengan tanda-tanda seperti ini, keluarnya dari ini, waktunya seperti ini, sama seperti Imam Mahdi ini gitu. Tapi kebanyakan mereka akhirnya banyak yang menolak gitu kan, karena nunggu terlalu lama atau banyak yang kebanyakan kezaliman dan sebagainya. Maka kita seperti itu, wajib kita mengimani tentang akan keluarnya Imam Mahdi kama huwa muqarrar inda ahli ilmi, karena seperti apa yang telah disebutkan, yang ditetapkan oleh ahli ilmi, mudawan fi aqaid ya, yang telah menjadi akidah ya bagi ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dilakukan? Ya'mal bis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yukidna iman wa yuqati ala sunnah wa la yatruk sunnah illa aqamaha wa la bid'ah illa rafa'aha yaqumu bid din akhir zaman kama qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukassir salib wa yuqatil hinzir wa yurdu'il muslimin al-fatu mani'atum ya yang la'aratu kistanu adlan kama mali'atul man wa jawran. Nah, disebutkan di akhir bahwasanya ahlul ilmi menyebutkan apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi, dia akan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia akan memerangi sesuai sunnah ya. Tidak meninggalkan sunnah, tidak dapatkan sunnah kecuali dia akan mendirikannya. Artinya sunnah-sunnah Nabi itu akan dimunculkan kembali ya, diangkat kembali. Tidak ada bid'ah kecuali diangkat. Artinya dihilangkan bid'ah-bid'ah yang ada. Bukti bahwasanya bid'ah termasuk hal-hal yang buruk ya kan, yang dihilangkan. Yakum bidin akhir zaman kama qama bihin Nabi SAW. Dia akan mendirikan agama ini seperti halnya Nabi SAW mendirikan agama. Artinya mengembalikan agama seperti semula. Makan mematahkan salib-salib, membunuh babi ya, babi-babi gitu ya. Terus mengembalikan kepada kaum muslimin itu izzahnya, memberikan kembali kemenangan, kekuatan ya. Dan istilahnya meliputi bumi ini dengan keadilan. Ya. Artinya ketika Imam Mahdi turun, kemudian dia akan menguasai bumi ya, dengan terus memenuhi bumi ini dengan keadilan. Yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan, akan dibalik gitu ya. Seperti halnya Nabi SAW datang yang dulunya orang-orang Arab zalim, orang-orang Arab berbuat syirik dan sebagainya, kemudian dibalikkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi. Maka seperti itu juga Imam Mahdi akan melakukan hal yang serupa ya. Dalam sifatnya, tsumma yakhruju rajulun min ahlil baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mahdi Hasan sirah yaghsu Madinah Qaisar wa huwa akhiru amirul min ummati Muhammad yakhruj fi zamanihi Dajjal wa yanzil Isa bin Maryam ya.
Dia dari kalangan ahli bait, ya, dari keturunan Nabi Muhammad SAW, ya. Dia sama seperti Nabi, dia punya sirah, artinya dari perjalanannya semuanya seterusnya seperti Nabi. Tidak ada awalnya buruk gitu ya. Semuanya baik ya. Kemudian di akhir zaman dia adalah pemimpin terakhir. Artinya setelah meninggalnya Imam Mahdi sudah mulai masuk ke dalam masa-masa beratnya itu kiamat ya. Karena dia akan menjadi pemimpin terakhir dari kaum muslimin ya. Setelahnya karena akan muncul Dajjal, kemudian juga diutusnya Isa. Kan berderet terus menerus gitu ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan juga, anak percepat ya. Wa annahu yamlik sab'a sinin. Disebutkan bahwasanya dia akan menguasai atau istilahnya memerintah di atas bumi ini selama 7 tahun. Atau disebutkan 7 sampai 8 musim haji. Artinya sekitar 7 sampai 8 tahun ya. Tapi yang paling kuat ada 7 ya, paling kuat 7. Wa annah yamlau adlan, dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Wa annahu yakhruj ma'a Isa fa yusa'idu 'ala qatli Dajjal bi babil lada bi ardi Palestin. Dia akan kemudian dia akan bersama Isa membantunya dalam membunuh Dajjal di bab lida bi ardi Palestin, di tanah Palestina ya. Dan tahu bahwasanya Isa dia akan sholat di belakang Imam Mahdi. Annahu ya ummu hadhil ummah, dia akan memimpin sholat ya. Dan Nabi Isa itu sholat di belakangnya, yaitu sholat fajar, disebutkan seperti itu. Inilah Imam Mahdi yang telah dikabarkan oleh Rasul SAW, dan telah dijelaskan sifatnya, waktu kapan keluar, dan sirahnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, itu menjadi keyakinan atau menjadi akidah bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya yang pertama kita tahu bumi akan diliputi oleh kemaksiatan dan kezaliman, kejelekan, keburukan itu akan banyak ya, kehancuran dan sebagainya. Itu kita lihat sekarang ya, perlahan tapi pasti gitu ya, perlahan tapi pasti muncul masalah-masalah ya, baik kezaliman, kemudian juga munculnya maksiat baru ya, generasi yang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah ya. Maka kita harapkan anak-anak kita ya, kalau ada yang punya cucu-cucunya gitu ya, kalau bisa selalu berada di atas Al-Quran dan Sunnah ya. Karena kita tahu dunia ini akan seperti itu. Jadi minimal kita menjaga diri kita dan anak keturunan kita. Itu yang paling utama kan, wa anfusakum wa ahlikum. Nah, itu yang paling utama. Kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kalau bisa kerabat kita, kalau bisa lagi tetangga terdekat, kemudian masyarakat ya. Seperti itu. Dan jangan berlebihan dalam masalah Imam Mahdi. Jangan berlebihan tuh dikit-dikit Imam Mahdi gitu kan. Ada orang yang bagus perangainya, oh Imam Mahdi gitu. Ada orang yang bagus dakwahnya, oh ini Imam Mahdi. Oh enggak seperti ini juga ya. Karena kalau belum dunia ini diliputi oleh kezaliman dan kemaksiatan yang luar biasa, kemudian dengan munculnya akan muncul keadilan yang membalikkan itu semua, maka itulah berarti bukan Imam Mahdi gitu ya. Tapi Imam Mahdi itu tandanya seperti itu. Jadi kalau kita sudah dengar munculnya, tandanya benar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kita wajib membaiatnya. Tapi kan masalahnya seperti itu Pak ya, supaya orang datang membaiat gitu, ikut kelompoknya, akhirnya banyak yang diakuin sebagai Imam Mahdi. Tapi sampai sekarang pun ya keadilan itu masih susah dicari ya. Masih banyak kezaliman dan lain sebagainya. Itu bukti bahwasanya belum adanya Imam Mahdi ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga ini bisa mencerahkan ya, agar kita termasuk daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengingkari, tidak juga berlebihan dalam masalah Imam Mahdi. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kejadian berikutnya. Setelah Imam Mahdi berkuasa 7 tahun, maka muncullah siapa? Dajjal. Artinya kan setelah keadilan di mana-mana,
sudah kebaikan di mana-mana, muncul yang merusaknya lagi kan, Dajjal ya. Dajjal yang asli Pak ya, bukan dajjal-dajjalan ya. Kalau sekarang banyak dajjal-dajjal kecil udah banyak, tapi kalau dajjal yang asli itu nanti di akhir zaman setelah adanya Imam Mahdi. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Sebelum ada Imam Mahdi, insyaallah dajjal belum keluar gitu ya. Aman. Itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikan pada kita, dan kita diberikan rezeki untuk bisa mengikutinya, dan kita ditunjukkan kebatilan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dijauhi dari kebatilan tersebut. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.